Nah, sekarang Pak Anies bolehnya kita lempar pertanyaan ya. Ibu-ibu yang berada di Masjid Nursia Daud Paloh ini, apabila ada yang ditanyakan, mumpung ketemu pakarnya, mumpung ketemu orang yang paling tepat dalam dunia pendidikan. Nah, silahkan, ada yang mau bertanya silahkan. Siapa lebih dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Hani dari Majelis Taklim Palang Semi Karawaci, Baitur Rahmah. Mungkin saya mau bertanya kepada Pak Anies. Ya. Bagaimana pandangan Pak Anies mengenai pendidikan di Indonesia saat ini? Dan bagaimana solusinya? Persoalan pendidikan di Indonesia. Persoalan paling utama di Indonesia pendidikan apa sih gitu ya? Iya. Kemudian bagaimana solusinya? Mungkin dengan salah satunya contoh yang paling akurat itu kemarin UN ya Pak ya, UN untuk SMA, SMP, itu mungkin salah satu contohnya. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab atau ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dina, Bu Dina dari Majelis Taklim Al Hidayah, Bukit Cimanggu City, Bogor. Ada pertanyaan saya buat Pak Ustadz Haikal. Oh gitu? Iya. Ini tentang... Saya nanya dulu deh, Ibu nama lengkapnya Dina? Iya. Nama lengkapnya mau tahu saya? Dina Nurdiana. Saya kira dinanti-nanti apa kabarnya? Dina Nurdiana, silahkan terus. Tentang derajat dan kedudukan. Bagaimana hukumnya di mata Allah kalau misalnya ada orang berilmu tapi tidak beriman? Begitupun sebaliknya, berilmu tapi nggak beriman. Ya, begitupun sebaliknya ada orang beriman tapi tidak berilmu. Beriman tapi nggak berilmu. Iya begitu. Oh gitu ya. Ya. Baik. Pertanyaannya buat saya nih ya. Saya minta bantuan sama Pak Anies yang jawab ya. Berat juga pertanyaannya. Ya, kalau saya mempercayai pendidikan itu adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Seperti kita di sini nih. Ini interaksi nih. Karena itu kuncinya ada pada pendidiknya. Bila pendidiknya baik, insya Allah materi yang dibawanya akan sampai dengan baik pada peserta didik, muridnya. Karena itu kita harus fokus pada guru, pada pendidiknya, bukan pada materi yang mau dibawakan oleh si pendidik. Ya, kita seringkali lebih fokus bicara kurikulumnya, bukunya, sekolahnya, lupa dengan gurunya. Guru, padahal kuncinya di guru. Materinya kita ubah, kurikulumnya diubah. Bila gurunya tidak pernah diperhatikan, tak ada artinya ini. Sama seperti kita menembak gitu. Nembak meleset terus, yang kita ganti apanya? Kita ganti pelurunya terus. Nggak akan bisa. Dilatihlah orang ini untuk menembak dengan benar, bukan hanya muatannya. Nah ini yang kita di Indonesia sering ganti kurikulum, ubah kurikulum, padahal gurunya. Dan guru kita kesejahteraannya tidak kita perhatikan. Yang kedua, kualitasnya kita tidak upgrade mereka. Betul. Padahal di situ kuncinya. Pada guru kita titipkan persiapan masa depan bangsa ini. Pada guru kita titipkan. Dan cara kita menghargai guru, cara kita memperhatikan kesejahteraannya adalah cara kita memperhatikan masa depan. Bila kita tidak memperhatikan guru, kita tidak memperhatikan masa depan. Bila kita memperhatikan nasib guru, artinya kita memperhatikan masa depan. Kuncinya ada pada guru. Perhatikan guru ini, kita titipkan anak-anak kita pada mereka, tapi kita tak pikirkan nasib mereka. Di negara-negara berkembang bagaimana Pak? Di negara-negara berkembang, saya banyak membaca literatur, sangat tinggi pendapatannya, sangat dihormati oleh negara. Sangat dihormati, kemudian kesejahteraan dipikirkan. Kan tragis, guru mengabdi 30 tahun, anaknya lulus SMA tidak bisa meneruskan kuliah. Anak seorang guru. Dan ini bukan persoalan yang 1-2, ini jamak. Dan sejak zaman dulu ya Pak. Nah, jadi menurut saya kesejahteraan guru itu harus kita pikirkan. Dan tolong jangan dianggap ini sekedar tanggung jawabnya pemerintah saja. Kita juga harus memikirkan kesejahteraan mereka. Jadi guru-guru Umar Bakri zaman dulu itu udah nggak ada lagi ya. Betul. Jadi menurut saya kuncinya pada guru.
Dan UN itu memang ramai di media, tapi menurut saya yang ikut UN dan yang tidak ikut banyak mana? Banyak kan yang nggak ikut. Kalau SMA banyak nggak ikut. Mari Banyak kita kan yang pikirkan nggak ikut. saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut ujian nasional. Kita harus pikirkan nasib mereka, itu lebih penting. Kalau UN ini memang menyangkut sistem evaluasi, diskusinya agak panjang nanti. Tapi menurut saya kunci pendidikan ada pada guru. Di mana-mana, bila gurunya baik, insya Allah hasil pendidikannya akan baik. Jadi ketahuan ya, solusinya di pendidik ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi seperti kita nih. Ya, zaman kita masih kecil, gurunya habis berantem di rumah, tahu-tahu zaman dulu nih Pak Anies ya, habis berantem di rumah, tahu-tahu sampai di kelas ringkas. Begitu nggak? Begitu ya? Dia lagi ribut sama keluarganya, anak-anak yang jadi masalah gitu ya, ringkas. Jadi keluar lagi deh gitu ya. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi, insya Allah. Apalagi dengan program Bagimu Indonesia Mengajar yang Pak Anies lakukan. Itu juga teman-teman yang berangkat ke sana, kenapa Indonesia Mengajar memilih mengirimkan guru, anak-anak yang terbaik? Karena kita sadar benar, begitu ada guru yang baik, maka suasana berubah di tempat itu. Iya. Dan begitu ada hadir satu orang guru yang baik, ini anak-anak berkualitas dan disiapkan. Yang terjadi adalah guru di sana belajar, masyarakat di sana belajar, dan lalu harapan mereka atas pendidikan meningkat. Kalau betul, salah satu aja guru yang luar biasanya akan mempengaruhi semuanya. Saya jadi ingat dulu ketika masih SD, guru favorit kita tuh seni musik, Pak. Padahal seni musik, tapi paling favorit, dan kalau dia datang suasana menjadi hebat sekali. Ternyata yang care, yang peduli dengan kita ya guru seni musik kita itu waktu itu. Ya, dan ini Pak juga Budi penting itu. untuk guru-guru kita. Kadang-kadang mata pelajaran itu jadi berat karena gurunya katanya killer. Gurunya galak. Jadi guru, karena itu buat di sisi lain buat para guru, jadilah guru yang menyenangkan. Membuat anak itu, ini seperti Pak Ustadz tadi. Kan belajar sama Pak Ustadz asik kan? Kenapa? Karena Pak Ustadznya menyenangkan. Coba Pak Ustadz sini galak tuh Pak Ustadz. Kan orang nggak mau belajar. Sampai lupa jawab ini satu lagi Pak. Bu Dinanti apa kabarnya? Ya Bu Dina. Bu Dina tadi nanya bagaimana kalau orang beriman tapi nggak berilmu. Dan kebalikannya, bagaimana orang berilmu tapi nggak beriman, gitu ya. Nah, saya menjawab, kalau tanyanya ke saya, nanti saya minta tolong sama yang pakarnya yang menjawab. Saya menjawab dengan ilustrasi saja ya Bu ya. Ilustrasinya itu seperti almarhum Buya Hamka. Ketika Buya ditanya, bagaimana orang yang tidak sholat tapi akhlaknya baik banget gitu. Ya, ini dia berilmu tuh ya, tapi nggak beriman gitu ya. Dan kebalikannya, bagaimana orang yang sholat tapi nggak punya akhlak sama sekali. Itu mungkin kategorinya orang yang beriman tapi nggak berilmu gitu ya. Apa jawaban Buya Hamka? Jawaban Buya Hamka itu, orang yang akhlaknya nggak baik itu dan dia sholat, dia harus mempertebal, memperkhusyuk, memperbaiki sholatnya, lama-lama kan akhlaknya baik gitu ya. Dan orang yang kedua, dia nggak sholat saja tuh ya, akhlaknya udah baik sekali, apalagi dia bertambah dengan sholatnya. Kalau saya hubungkan ke situ, artinya apa? Orang dengan ilmu yang tinggi, walaupun nggak beriman, derajatnya keangkat di dunia, begitu. Di akhirat tidak. Kenapa? Yang ketemu sama Allah, yang ketemu sama Rasulullah adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tapi karena kita sekarang sedang fokusnya kepada dunia pendidikan, maka pendidikan itu akan mengangkat derajat sebuah bangsa, akan meningkatkan kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian. Begitu Pak Anies ya? Iya, karena memang kita hidup ini untuk dunia dan akhirat. Karena itu iman yang kita miliki sekarang itu bukan saja menjadi pedoman. Ilmu pengetahuan akan memperluas kesempatan. Orang yang berilmu peluangnya lebih besar. Tetapi dengan iman dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi derajat itu terangkat karena ilmunya, dan iman menjadi pemberi arah. Dan di situ kenapa penting, dan insya Allah dengan ilmu dan iman maka dapatnya dunia dan akhirat. Masya Allah. Pemirsa, tak terasa ya kita sudah sampai ke penghujung acara. Dan pemirsa,
apa yang dibahas tadi adalah sangat fundamental untuk bangsa dan negara. Bahwa tinggi rendahnya derajat kita betul-betul ditentukan dari perhatian kita terhadap ilmu pengetahuan. Ini pula yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, dan ada ratusan hadis, ribuan bahkan, dan ayat Al-Quran ribuan bahkan yang betul-betul menghargai tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya mari kita berdoa ya Ibu ya, dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pengetahuan yang manfaat buat kita semua.